Pemirsa, pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Rizik diperiksa sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Penyidik Bareskrim Polri memeriksa Rizik Syihab di rutan narkoba Polda Metro Jaya lantaran tengah ditahan terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta. Rizik diperiksa sebagai tersangka dalam kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Dalam kasus ini Rizik ditetapkan sebagai tersangka tunggal karena kegiatan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat tidak memiliki susunan kepanitiaan. Siapa Bang? NS Rizik. Oh, udah nanya Rizik. Makanya Rizik juga, berarti dia tidak kepanitiaan juga. Sama yang panitia-panitia lainnya juga kan? Dia tidak ada kepanitiaan di sana. Dia langsung. Tidak ada kepanitiaan. Menanggapi kasus ini, kuasa hukum Rizik Syihab menyatakan pihaknya akan menghadapi proses hukum. Bahkan Aziz menyebut Rizik meminta setiap daerah melaporkannya ke pihak berwajib. Tersangka Habib Rizik di kasus kerumunan Megamendung, maka tanggapan beliau adalah silakan saja kalau perlu setiap daerah melaporkan terkait beliau tidak masalah gitu kan, lapor sebanyak-banyaknya, lapor sesukanya seperti itu. Dan akan dihadapi secara hukum juga. Akan tetapi pesan dari beliau adalah beliau rela dan mau untuk memenuhi semua proses ini. Akan tetapi beliau juga minta bahwa kasus dugaan pelanggaran HAM berat, dugaan pembantaian yang dilakukan terhadap 6 laskar FPI juga diproses secara hukum, secara adil. Pimpinan Front Pembela Islam ini dijerat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus kerumunan yang menjerat pimpinan FPI Rizik Syihab tidak hanya terjadi di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Kerumunan juga terjadi saat kedatangan Rizik Syihab di tanah air serta kerumunan di Petamburan, Jakarta. Berawal dari kedatangan Rizik Syihab ke tanah air yang disambut para pendukungnya di Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Hingga saat melaksanakan acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya yang mengumpulkan massa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan denda administrasi sebesar 50 juta rupiah kepada Rizik Syihab setelah dinilai melanggar protokol kesehatan saat status PSBB. Pasca terjadi kerumunan digelar pemeriksaan tes COVID-19 di Petamburan untuk mendeteksi timbulnya klaster baru. Namun polisi menegaskan tetap melakukan proses hukum atas adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Kerumunan akad nikah di Petamburan berdasarkan hasil penyelidikan sudah ditemukan adanya perbuatan pidana, sehingga hari ini naik sidik. Semua pihak yang dipandang perlu untuk dimintai keterangan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Sejumlah pihak diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam kasus ini, Rizik Syihab sempat 2 kali tak mengindahkan panggilan polisi untuk dimintai keterangan dengan alasan sedang beristirahat. Pada panggilan kedua, Rizik hanya diwakili kuasa hukumnya. Setelah gelar perkara, polisi menetapkan status tersangka kepada Rizik Syihab atas kasus pelanggaran protokol kesehatan saat pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komnas HAM mengumumkan hasil temuan terkait penembakan laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek. Namun Komnas HAM belum menyimpulkan hasil temuan di lapangan terkait penembakan 6 laskar FPI tersebut. Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia mengumumkan hasil temuan terkait penembakan laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek. Dalam penyelidikannya, Komnas HAM menyatakan mereka mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan saksi dari FPI, anggota kepolisian, dokter forensik, hingga masyarakat di lokasi kejadian. Komnas HAM juga menemukan barang bukti berupa 7 proyektil peluru, bagian mobil yang rusak, 4 selongsong peluru, rekaman CCTV, dan rekaman percakapan. Meski demikian, Komnas HAM belum mau menyimpulkan dari tewasnya 6 laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek pada awal Desember lalu. Ini di awal, ini banyak proses di sini yang belum tentu nyambung yang memang kita ambil sebelum ada berbagai informasi yang muncul di publik. Nah, ini aspek kehati-hatian.
Bisa jadi semua barang ini tidak setelah nanti kita uji belum tentu juga nyambung dengan peristiwanya, tapi dipastikan ada sekian barang yang juga nyambung dengan peristiwanya. Nah, ini yang membutuhkan informasi lebih lanjut. Nah, penting untuk kami utarakan di sini karena apa? Kami belum pernah ngambil kesimpulan apapun. Jadi kalau ada yang berita macam-macam yang sudah ngambil kesimpulan dan sebagainya, kami pastikan itu hoax. Wong ini aja kami belum melampaui, terus juga masih ada ahli yang nanti ngecek ahli forensik dan sebagainya, itu belum kami lakukan. Semoga dalam minggu ini bisa kami lakukan sehingga sesegera mungkin kami mendapatkan informasi lebih baik. Sementara terkait adanya informasi mengenai penyiksaan terhadap Laskar FPI, Komnas HAM meminta untuk mengklarifikasinya kepada penyebar informasi tersebut. Itu nanti kesimpulannya benar atau tidaknya, itu kami tidak pernah merilis soal kesimpulan. Jadi kalau ada pertanyaan apakah ada lokasi penyiksaan, kemudian benar tidaknya informasi penyiksaan atau yang lain sebagainya, silahkan tanyakan kepada yang menyebarkan, yang menulis. Kami selama ini selalu membuat pernyataan tertulis, kalau memang kemudian ada update-nya, nanti juga kawan-kawan bisa melihat. Komnas HAM juga menambahkan, selama proses penyelidikan banyak pihak yang mencoba mencampur adukan antara fakta dan hoax. Masyarakat pun diimbau untuk tidak mudah percaya dengan kabar yang beredar sebelum hasil penyelidikan dikeluarkan secara resmi. Dari Jakarta, Hasbiyallah Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Pemirsa, mari bersama mengatasi COVID-19. Ingat pesan Ibu, tegakkan disiplin 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Mari jaga kesehatan diri sendiri, orang tua, kerabat, dan orang-orang yang kita cintai. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Stefani Patricia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi.